Perusahaan pernah menghadapi kondisi bangkrut. Tapi ada seorang karyawan yang menahan krisis, dapatkan investasi buat perusahaan bangkit. Sangat menyentuh. Aku promosikan dia dari wakil direktur sebagai penghargaan. Kak, investasi 3 triliun rupiah itu kan kakak yang dapatkan. Jadi wakil direktur pasti milik kakak. Ditambah bonus proyek 8 miliar rupiah, pemenang sejati. Saat kakak hamil, selalu di lab. Saat mau lahir, masih diutus ke summit. Perusahaan bisa bangkit, kakak adalah pahlawan utamanya. Promosi dan kenaikan gaji, pantas untuk kakak. Kalau aku jadi wakil direktur, aku pasti tak akan mengecewakan kalian. Wah. Pak Aditya belum bilang mau promosikan siapa. Kalian sudah putuskan sendiri. Yang tak tahu, pasti mengira kalian bos. Tim, 2 kalian dapat semua sumber daya perusahaan, tapi tak bawa untung 10 rupiah pun. Kak Maya sendiri yang selamatkan perusahaan. Aku bicara fakta. Promosi itu tak cuma itu saja. Kamu... Ku beritahu, yang dipromosikan jadi wakil direktur adalah... Orang ini adalah... Ketua Tim 2, Fajar Santoso. Kok bisa Fajar? Proyeknya tim 1 yang urus. Investasi Grup Wijaya juga kakak yang dapatkan. Yang harus dipromosi itu kakak. Terima kasih Pak Aditya. Terima kasih perusahaan sudah memberiku kesempatan ini. Tunggu. Aku tak terima. Aku tak paham kenapa yang naik bukan aku. Perusahaan ini dengar kamu atau aku? Dulu kamu cuti melahirkan, banyak kerjaan tertunda. Sekarang sudah punya anak, makin tak fokus kerja. Perusahaan masih membiayaimu, itu sudah sangat baik. Masih berharap naik jabatan. Kerjaanku tak tertunda karena hamil. Bahkan pada hari perkiraan lahir, aku masih urus proyek. Aku... Halo, Big Maya. Grup Wijaya akan menggelar Summit Industri Leukemia. Ini penting. Kamu ikut saja. Pak Aditya, aku sudah masuk hari perkiraan lahir. Bisa ganti orang lain. Lagi pula, anakku berisiko keguguran. Di Maya, di perusahaan kita, kamu paling paham bidang ini. Harus kamu yang pergi. Kalau bisa kerjasama dengan Grup Wijaya, perusahaan kita bisa selamat. Tenang saja, perusahaan tak akan melupakanmu. Nanti, kamu pasti naik jabatan dan gajinya. Baik, aku pergi. Proyekku, aku kerjakan siang malam tanpa istirahat. Dulu saat aku hamil, kalian memaksaku ke lab. Sekarang karena sudah punya anak, kalian bilang aku tak bisa fokus kerja. Ini sangat tidak adil. Maya Putri, kenapa ribut? Ini sedang rapat. Apa kau tak hormat bosmu? Aku tak ribut. Ini diskriminasi terhadap wanita karir. Diskriminasi? Saat kamu cuti melahirkan, perusahaan terus membayarmu. Kamu harusnya bersyukur dan terus berdedikasi, bukan mengutamakan diri sendiri. Gaji saat cuti melahirkan itu memang aturan hukum, sudah wajar. Kok di pihak kalian seolah memberi kesejahteraan padaku? Jabatan wakil direktur ini aku tidak peduli. Tapi komisi proyek, perusahaan punya aturan tegas. Saatnya penuhi janjimu. Kok cuma 2 juta? Cuma 200. 100.000. Aku bawa ke perusahaan investasi 3 triliun. Komisinya cuma 200.000. Perusahaan juga ada kesulitannya. Kamu kan karyawan lama, harus bisa mengerti dan berkorban. Jangan manipulasi aku. Dulu pas aku hamil, bertaruh nyawa saat negosiasi proyek. Mana ada perusahaan yang mengertiku. Kamu cuma punya 3 menit.
Pak Andi, beri saya waktu lagi. Biar saya jelaskan detailnya tiap produknya. Tak perlu. Waktunya habis. Pak Andi, saya. Saya sangat mengapresiasi kamu. Pengelola proyek ini harus kamu. Jangan sampai kamu merusaknya. Kami bisa menunggu kamu setelah cuti melahirkan. Lalu lanjutkan proyeknya. Apa kontribusimu? Cuma hadiri satu konferensi, ngobrol dan dengar ceramah. Perusahaan udah kasih kamu penghargaan, masih nggak tahu balas budi. Betul. Nggak mau kerja keras tapi minta imbalan. Kok perusahaan bisa ada sampah kayak kamu? Aku nggak kerja keras. Perusahaan ini, aku udah ada sejak awal. Selama ini demi perusahaan, aku kerja bagai kuda. Tiap tahun kerja 996. Sibuk sampai usia 30-an, baru punya anak. Melihat perusahaan dari 5 orang, berkembang jadi 500 lebih orang. Begini caramu memperlakukanku. Kerja 996 itu berkah listrik perusahaan gratis ya? Perusahaan kasih kesempatan buktikan diri, bukan buat ngomel soal masa lalu. Ku dengar anakmu kurang sehat. Dok, anakku nggak apa-apa kan? Kamu terlalu lelah saat hamil dan tak sengaja kena radiasi. Kondisi bayinya kurang baik, sepertinya akan meninggal tak lama setelah lahir. Dok, aku mohon. Berapapun harganya, aku rela. Tolong selamatkan anakku. Bukan tak ada cara, tapi butuh biaya 3 miliar. 1 miliar? Cukup, Maya. Soal komisi sudah diputuskan. Mengingat kamu harus bagi waktu untuk urus anak, tak cocok pimpin tim lagi. Pergilah ke tim 2, jadi asisten R&D. Serahkan proyekmu ke wakil direktur Fajar. Pak Aditya, aku cuma cuti melahirkan. Bukan cuma batalin promosiku, potong komisiku. Sekarang malah turunkan jabatan. Bagus. Sangat bagus. Turun! Kak Maya. Beraninya kamu bicara begitu ke Pak Aditya. Pak Aditya minta kamu jangan banyak urusan. Itu demi meringankan bebanmu. Kalian keterlaluan. Luka Kak Maya belum sembuh. Dia langsung kerja lagi. Apa kamu berhak bicara di sini? Pak Aditya, Anda tahu anakku sakit. Aku sangat butuh uang sekarang. Anda harus sesuai janji awal. Berikan komisi proyeknya. Sakitnya anakmu itu urusan. Apa hubungannya dengan perusahaan? Menurutku, kamu terlalu serakah. Makanya anakmu kena dampaknya. Berani sebut anakku lagi, aku akan menghabisimu. Sudah puas? Jangan terlalu merasa dirimu penting. Kau pikir grup Wijaya berinvestasi demi dirimu. Mereka berinvestasi demi Surya Medica. Pak Aditya, dia cuma mau sok lemah buat tipu uang perusahaan. Investasi grup Wijaya itu aku yang urus. Apa urusannya sama kamu? Kau yang urus. Padahal Pak Andi hari ini mau tanda tangan kontrak denganku. Gimana kalau tunggu Pak Andi datang? Kita tanya dia. Jangan sok hebat. Pak Andi mau datang, kok aku nggak tahu. Royalty Project Gak bakal dapat sepeser pun. Soal royalti proyek nanti saja. Perusahaan menahan gaji 6 bulan dan bonus tahunan. Totalnya lebih dari 1 juta. Bayar padaku hari ini juga. Kamu sudah diturunkan jadi asisten R&D. Gaji ketua sebelumnya dan bonusnya tentu tak berlaku lagi. Kalau dibayar, ikut tingkat asisten. Apa? Fajar, hitung untuknya. Sesuai tingkat asisten, berapa yang harus dibayar? Baik. Udah dihitung, totalnya 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Simpan buat beli obat saja. Aku berhenti. Aku resign. Nah. Kamu sendiri yang resign. Jangan coba peras perusahaan. Jangan banyak omong. Pak Andi segera datang teken kontrak. Sebelum dia nyah, suruh dia tanda tangan dokumennya.
Perusahaan tak hanya batalkan promosiku dan komisiku, malah tahan gaji dan bonus tahunanku. Sekarang malah mau merebut hak patenku. Hak patenmu apanya? Perusahaan memberimu platform untuk R&D. Hak patennya harusnya milik perusahaan. Kalau tak dibayar, aku takkan tanda tangan. Kamu pikir kami minta pendapatmu? Menyuruhmu tanda tangan cuma formalitas. Hak paten obat khusus, perusahaan kami sudah lama mendaftarkannya. Perusahaan ini mencuri hak patenku. Kalian bertindak begini, tak takut merusak reputasi perusahaan dan tak dapat investasi lagi. Orang harus tahu diri. Kalau Pak Aditya tak beri kesempatan, perusahaan mana yang mau pakai ibu hamil tua sepertimu? Lagi pula, kamu bilang hak paten itu milikmu. Ada buktinya? Aku masih punya manuskrip kan? Semua manuskripmu itu sudah lama aku ambil. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Salahkan saja dirimu yang terlalu bodoh. Aku sudah paham. Kalian ini benar-benar habis. Manis sepah dibuang. Kak, rumah sakit telepon. Biaya medis tahap pertama sudah habis. Kondisi anak sangat kritis, tak bisa ditunda lagi. Cepat transfer uangnya ke rekening bank. Kalau tidak, nyawa anak akan terancam. Ingat baik-baik. Kalau anakku karena kalian tak tahu malu dan diskriminasi gender kalian, terjadi sesuatu, aku tak akan melepaskan kalian. Kak, yang terpenting kumpulkan biaya medis Putra Maya. Semuanya, Kak Maya selalu baik pada kita. Sekarang Kak Maya kesulitan. Semoga kita bisa bantu. Kak, aku donasi 5 juta. Kak, aku kasih 2 juta. Aku kasih 800 ribu. Aku kasih 200 ribu. Aku ikut. Aku donasi 500 ribu. Aku donasi 3 juta. Aku ikut. Aku ikut. Aku donasi 500 ribu. Aku donasi 5 juta. Aku donasi 8 juta. Aku donasi 5 juta. Aku donasi 5 juta. Aku ikut. Aku donasi 2 juta. Aku donasi 600 ribu. Aku donasi 500 ribu. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Katanya dunia kerja tak berperasaan. Sepertinya di Surya Medica aku tak sia-sia. Wanita ini sekarang sudah bukan orang perusahaan kita. Uang yang kalian donasikan, semuanya jadi dana sosial perusahaan. Kenapa? Kenapa? Siapa yang keberatan, pergi saja dari sini. Tak perlu begini demi saya. Bos, kalau hari ini perusahaan bisa begini padamu, besok bisa begini pada kami. Benar, dengan kemampuan kita, kerja dimanapun pasti lebih baik dari sini. Benar. Aku tak percaya, tanpa perusahaan sialan kalian ini, kita bisa mati kelaparan. Penyakit anakku, aku pasti bisa atasi. Tapi, aku tak akan pernah melepaskan kalian semudah itu. Kalian mengeksploitasi karyawan hamil, diskriminasi gender saat promosi, mencuri paten, dan sengaja potong gajiku. Aku pasti lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Aku akan menuntut kalian ke pengadilan. Menuntutku? Konyol. Kau pikir tim hukum yang kami bayar mahal cuma main-main? Minta maaf sekarang. Mungkin aku masih beri kau makan. Biar kau dan anak sakitmu tak mati kelaparan di jalan. Belum sadar realita. Kau tak ada nilai lagi. Nilai diriku bukan kalian yang tentukan, tapi hasil perjuanganku sendiri. Penelitianmu selalu terkait leukemia. Sekarang patennya di tangan kami. Kalau kau keluar, apa gunamu lagi? Itu cuma sebagian penelitianku. Aku masih bisa banyak hal. Terus kenapa? Kalau kau keluar, seluruh industri akan tahu. Kau sengaja menunda proyek, merekrut tim, mengancam perusahaan demi komisi lebih. Tak ada yang mau anjing yang menggigit tuannya. Bukannya mau resign, bukannya mau melawan perusahaan sampai akhir. Setelah keluar, seluruh industri tak akan ada tempat untukmu. Aku tak percaya mereka bisa menguasai segalanya. Ayo pergi, kau tak boleh pergi. Maya Putri, proyek ini butuh dirimu. Pak Andi, kok datang secepat ini? Bukannya kita sudah janji untuk tanda tangan kontrak. Mau kemana sekarang? Mereka yang memaksaku pergi. Apa? Pak Andi, jangan dengar dia. Dia sendiri yang mau berhenti pulang merawat anak.
Proyek leukemia ini akan saya urus. Kau pikir kau siapa? Aku cuma percaya dia. Pak Andi, mereka tak mengakui jasaku. Bahkan saat anakku butuh biaya medis, mereka malah potong gajiku dan bonusku. Apa Anda masih mau kerjasama dengan perusahaan begini? Apa? Dokter Maya Putri menciptakan proyek sehebat ini. Saat mau melahirkan, dia datang membuktikan dirinya dan hampir mati berdua. Inikah cara kalian memperlakukan pahlawan? Pak Andi, sepertinya Anda pasti ditipu olehnya. Proyek leukemia ini tak ada kaitan dengannya. Ini wakil direktur kami yang mengembangkannya. Oh, demi proyek ini, aku sudah berjibaku berhari-hari. Aku menyuruhnya mewakiliku ke sebuah konferensi. Tapi, dia malah bilang kemana-mana ini hasil risetnya. Sungguh tak tahu malu. Kau tak pernah ke lab. Kenapa kau mengambil kredit tim kami? Sampai sekarang kau masih tak sadar, malah membalikan fakta. Kau sudah dipecat. Pak Andi, sekarang kebenarannya jelas. Anda bisa dengan wakil direktur Fajar, tanda tangan kontrak. Anda bisa dengan Pak Fajar, tanda tangan kontrak. Sangat konyol. Siapa di perusahaan ini yang tak tahu ini proyekku? Jika ada yang ingin merebut kredit, harus lihat kemampuannya. Kalau begitu, ceritakan padaku hasil risetmu. Katakanlah, Pak Fajar, jangan-jangan sekarang tiba-tiba amnesia. Pak Andi, detailnya agak rumit. Pak Fajar butuh beberapa hari untuk mempertimbangkan detailnya. Beberapa hari? Dokter Maya Putri di konferensi jelaskan padaku dalam 5 menit. Sekarang menipuku. Anggap aku bodoh. Proyek ini, aku hanya ingin bicara denganmu. Tanda tangan atau tidak, kamu yang putuskan. Pak Andi, Anda tak boleh tanda tangan kontrak ini. Mereka akan halalkan segala cara demi uang. Tentang proyek leukemia, mereka tak tahu apa-apa. Maya Putri, ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Pak Andi, jangan bercanda. Investasi sebesar ini masa diserahkan ke asisten kecil untuk memutuskannya. Apa aku terlihat seperti bercanda? Keputusan Dokter Maya Putri adalah keputusanku. Itu keputusanku. Pak Andi, Anda bos besar. Kok bisa ingkar janji? Kan kita sudah sepakat. Siapa yang sepakat? Pak Andi, tulisannya ini jelas tercantum. Kita sudah sepakat kontrak. Kalau Anda ingkar janji, pasti akan pengaruhi Grup Wijaya, reputasi Grup Wijaya di industri. Jika salah satu pihak melanggar, harus membayar denda 100 miliar rupiah. 100 miliar. Kau pikir tim hukumku bisa diremehkan? Kita kan pebisnis, ngapain melanggar kontrak demi orang tak penting? Mari kita lanjut bahas soal kontraknya. Demi dia, aku bisa investasi 3 triliun rupiah. Tapi kalian, sepeser pun, tak akan kuberi. Sepertinya Pak Andi bersikeras mau kasih uang ke kami. Kalian yang bersikeras mau kasih uang ke Pak Andi. Pak Andi, surat kesepakatan kita ada klausul tambahan. Yang melanggar bukan Anda, tapi PT Surya Medica. Apa katamu? Di halaman terakhir, tertulis aku penanggung jawab proyek ini, dan aku sudah resign. Sama sekali tak mungkin urus proyek untuk grup Surya Medica lagi. Jadi, kalian yang melanggar duluan. Kalian yang melanggar dulu. Ini klausul yang tak adil. Suratnya ada 2 salinan. Yang kau robek hanya milikmu. Klausulnya masih berlaku. Dasar pengkhianat. Berani menjebakku. Tak kusangka dia bisa memanfaatkan aturan kontrak sebaik ini. Pak Andi, sesuai kontrak, Anda bisa menuntut grup Surya Medica bayar denda 100 miliar rupiah. Investasi yang dijanjikan tak kelihatan, malah harus bayar 100 miliar rupiah. Kalian sedang memerasku. Bukan cuma 100 miliar rupiah, tapi juga kerugian waktu. Pak Andi berhak menuntut Anda bayar semuanya. Aditya Pratama, Pak Aditya tak mampu bayar. Bersiaplah masuk penjara. Kau yang tanda tangan. Kau yang harus bayar. Kerugian perusahaan. Kau harus bayar 10 kali lipat. Kalau kau bayar bonus tahunanku, aku bisa memohon untukmu. Batalin
100 miliar rupiah ini. Tapi sekarang, aku bantu Pak Andi gugat sampai tuntas. Kau, Tak apa, PT Surya Medica menyiksa kamu. Biar mereka bangkrut. Maya Putri. Dasar, kalau kau bukan adik iparku, aku pasti memecatmu. Tak dapat investasi tak apa, malah harus ganti 100 miliar. Kalau tak ada pemasukan, perusahaan hancur. Proyek leukemia, nilainya ratusan miliar. Draft kasar Dr. Maya Putri dan data eksperimen ada di tangan kita. Kita bisa ikuti ide-ide dia, selesaikan riset ini. Sebulan lagi, ada konferensi peluncuran proyek. Nanti hasil proyek kita dipublikasikan. Investor pasti akan berdatangan. Masalah uang kan sudah selesai. Pergilah, panggil semua orang tim 1. Baik. Apa rencanamu selanjutnya? Pernah mikir ke sini? Anakku masih di rumah sakit. Aku harus ambil bonus tahunan dulu untuk obatin dia. Tapi Aditya takkan gampang kasih uangnya. Tapi aku bisa bayar duluan. Jangan cepat terharu. Kau harus tanda tangan perjanjian taruhan. Bulan depan ada konferensi peluncuran proyek. Jika kau bisa tepat waktu selesaikan proyek ini, biaya medisnya akan ku-reimburse. Kau juga akan dapat 5 miliar. Aku juga akan buat tim untukmu, yang dipimpin penuh olehmu. Tentu, jika kau gagal, kau harus ganti 5 miliar. Tenang Pak Andi, aku pasti bisa. Selamat datang di Grup Wijaya. Ya, Dr. Maya Putri tak patuh aturan, sudah dipecat perusahaan. Seluruh perusahaan selain dia yang paling paham proyek leukemia adalah kalian. Selesaikan proyek ini, pasti dapat promosi dan kenaikan gaji. Tapi kalian harus paham ide di sini. Waktu sebulan. Selesaikan risetnya. Biasanya kami hanya ikut arahan bos besar untuk bekerja. Manuskrip ini kami sama sekali tak paham. Lagi pula, waktu sebulan ini terlalu singkat. Yang terpenting, matriks dan data eksperimen itu hanya bos besar yang punya. Bos besar, bos besar. Terus panggil bos besar. Jangan lupa, Pak Aditya itu bos besar kalian. Dengar ya, waktunya cuma sebulan. Tak paham? Belajar. Waktu kurang, kerja terus. Kalau telat konferensi peluncuran proyekku, kalian semua keluar. Gaji dan bonus sepeser pun takkan dapat. Pergi. Waktu sebulan mana mungkin selesai? Jangan-jangan kita harus lembur terus lagi. Iya. Uangnya bos yang dapat, kita yang menderita. semua. Aku tahu sebulan ini waktu singkat, tugas berat, tapi efisiensi paling penting. Kita kerja 4 hari, libur 3 hari, jam 9 sampai 5. Jaga saat jam kerja, kita tetap energik. Ada hal sebaik ini? Mungkinkah dia sangat yakin dengan proyeknya? Dia mau ambil bonus sendiri. Dan juga, kalian pasti masih ingat, aku dan Pak Andi punya kontrak taruhan 5 miliar kan? Kalau selesai, aku akan keluarkan 3 miliar untuk dibagi jadi bonus. Hidup bos besar! Hidup bos besar! Oke, mulai. Aku selesai. Sudah selesai? Aku juga hampir selesai. Semuanya, kemajuan kalian hari ini sangat cepat. Semangat, selesaikan lebih cepat. Aku traktir. Tiap hari kamu telat atau pulang cepat. Aku lagi ngomong sama kamu. Pak Andi memanggilmu, bukan buat kamu main-main. Ngatur tim kayak gini, gimana bisa sebulan lagi keluarkan proyeknya? Maaf ya,
Kita sudah selesai 80%, mulai tahap akhir. Apa? Orang lain lagi asik. Kita malah di sini ngotok ngelanjutin kerjaan. Ikut bos besar lebih enak. Iya. Orang lain pulang cepat, dapat bersantai. Kita cepat mati, cepat bebas. Iya. Sialan, malas-malasan lagi. Gak mau kerja ya? Kau yang memulainya, benar kan? Gajimu dipotong setengah. Kalau ulang, langsung keluar. Tak perlu nanti, aku resign sekarang. Kau. Kalian mau apa? Mau berontak semua ya? 5 hari kerja tanpa istirahat, siapa yang tahan? Aku juga resign. Aku juga resign. Aku ikut bos besar. Aku juga resign. Ayo. Kalau kalian berani pergi, jangan harap dapat gaji. Dasar jalang ini. Tenang Pak Aditya. Yang penting sekarang atur ulang tugas agar proyek tak macet. Asal masalah proyeknya selesai, banyak kesempatan buat menghukumnya. Kau bawa tim 2 gantikan. Pastikan R&D selesai sebelum peluncuran dan kuasai teknologinya. Baik. Setelah tim 1, tugasnya penemuan obat. Nanti kita harus bersatu. Dan kerjakan tugas ini sampai selesai, oke? Wah, oke. Semangat bos besar. Hebat, hebat. Ayo, aku traktir kopi. Wah, makasih bos besar. Bosmu baik banget. Dasar bodoh. Dasar sampah. Kerja. Masih berani makan. R&D. Selesai. 5 juta ini pasti kita dapat. Bagus, bagus. Pak Aditya, riset selesai. Aku baru dengar. Grup Wijaya juga ikut. Pasti proyeknya sama kayak kita. Kalau bareng naik, PT Surya Medica takkan ada peluang. Tenang Kak. Aku punya cara buat mereka tak bisa naik. Proyek ratusan miliar ini harus jadi milik kita. Maya Putri, di jalan ke konferensi aku sudah siapkan jebakan. Lihat, apa kau bisa lolos dari tanganku? Bangun. Bangun, cepat bangun. Dewi. Ada apa ini? Happy, tak ada sinyal. Gimana ini? Kita tak akan mati kelaparan di sini kan? Tenang, bukannya kau bilang HP barumu itu ada fitur komunikasi satelit? Coba saja. Selanjutnya, silakan wakil PT Surya Medica naik panggung. Hari ini yang akan saya tunjukkan adalah hasil riset terbaru kami. Obat khusus leukemia. Ini proyek revolusioner. PT Surya Medica pasti untung besar. Kenapa grup Wijaya tak datang? Bukannya mereka mau tunjukkan produk revolusioner? Jangan tunggu, serevolusioner apapun takkan sehebat obat leukemia ini. Terhubung. Halo, kami di BIOS. Tak tahu lokasi tepat kami. Tapi ini mungkin ruang bawah tanah. Bisa temukan kami lewat lokasi? Berapa lama sampai? Saya kirim orang sekarang, jangan bergerak, jangan tutup telepon, lokasi kalian sulit, bertahanlah, dalam 2 jam kami pasti menyelamatkan kalian. 2 jam? Konferensi sudah selesai, bagaimana ini? Tak apa Pak Andi, setelah selesai, semua akan tanda tangan di sana. Asal diberi kesempatan tampil, aku pasti bisa menaklukkan semua. Ku beri kau 5 menit, jika tak bisa membujukku, Surya Medica harus tanggung jawab. Baik, aku percaya. Konferensi ini, selain grup Wijaya yang telat, semua peserta sudah selesai presentasi. Selanjutnya,
Sesi tanda tangan. Tunggu. Tunggu. Bukannya kamu bilang dia tak bisa datang? Kok dia masih datang? Harusnya tak secepat ini. Tenang kak, aku masih ada cara. Konferensi sudah selesai. Kalian ada apa? Kami wakil grup Wijaya. Ada hal tak terduga di jalan. Mohon panitia berkenan memberi kami waktu presentasi. Ngapain harus diizinkan? Telat setengah mati. Kelihatannya kamu tak serius soal konferensi. Masih mau banyak orang buang waktu demi kamu. Tak tahu malu kamu. Telat ya telat. Alasan apapun tak bisa. Kita dianggap anak umur 3 tahun. Pembawa acara, waktunya sudah habis. Semua menunggu tanda tangan. Jangan demi mereka yang tak menepati waktu, buang waktu. Tunggu. Saya Maya Putri, Kepala R&D Grup Wijaya. Saya mohon semuanya beri kami 10 menit. Saya akan memperkenalkan obat baru pasar 10 miliar. Siapa yang sadar nilainya bisa mengubah peta pasar global. Siapa yang bisa mengubah peta pasar ini? Maya Putri, jangan sombong. Semua di sini adalah senior. Siapa yang percaya omonganmu? Tahu dirilah dan cepat pergi. Kalau tidak, aku panggil satpam. Tunggu. Grup Wijaya sebagai pemimpin industri, reputasinya selalu bagus. Saya mau dengar proyek yang mereka bawa. Pasar puluhan triliun rupiah. Saya masih punya waktu belasan menit. Pas buat dengar hasil mereka yang sehebat itu. Saya juga rasa boleh. Memang masuk akal. Saya rasa boleh. Baik. Selanjutnya silakan wakil grup Wijaya naik panggung untuk presentasi. Hadirin, hari ini grup Wijaya menampilkan obat khusus leukemia. Dengan teknologi kontrol target inovatif, dapat mengatasi semua jenis leukemia dengan tingkat kesembuhan di atas 90%. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Kok sama kayak yang grup Surya Medica bilang? Hadirin, kenapa? Apa yang saya bilang tadi ada masalah? Yang kalian bahas kok sama persis dengan proyek PT Surya Medica? Apa? Apa? Yang kalian bahas kok sama dengan proyek PT Surya Medica sama persis? Apa? Data PPT-nya pun hampir sama. Kalian berdua, siapa yang menjiplak siapa? Tentu dia yang menjiplak kami. Semuanya, kalian belum tahu. Dr. Maya Putri ini tadinya peneliti perusahaan kami. Perusahaan beri platform dan sumber daya untuk riset. Tak disangka, di saat paling krusial, dia pindah ke grup Wijaya. Itu tak apa. PT Surya Medica cukup terbuka, asal patuhi perjanjian, bebas pergi. Tapi sekarang, dia jelas melanggar NDA dan perjanjian rahasia. Mencuri hasil perusahaan kami ke grup Wijaya. Omong kosong. Kak Maya keluar karena kau ingkar janji potong dividennya dan bonusnya. Obat baru ini setelah ke grup Wijaya baru dia kembangkan. Terus kenapa proyek kalian sama persis dengan PT Surya Medica? Dan Dewi Lestari ini tadinya juga karyawan kami. Dr. Maya Putri pindah tak hanya mencuri hasil riset, tapi juga merekrut banyak orang. Ini jelas-jelas pengkhianatan. Astaga, tak tahu malu. Makan dan bawa, hampir merampas perusahaan lama. Menjiplak hasil riset ilegal. Berani pamer di konferensi. Tak takut di penjara. Semuanya, ucapan Aditya Pratama hanya fitnah. Sebelum resign, dia potong puluhan miliar rupiah komisi saya. Kasusnya bisa kalian cek di internet. Obat khusus ini adalah hasil kerja keras saya yang dikembangkan sendiri. Dengan kemampuan grup Surya Medica saat ini, aku tak percaya riset yang mereka siapkan lebih sempurna dari milikku. Sebaiknya dengar aku sampai selesai. Nanti, siapa yang benar dan salah pasti akan terlihat jelas. Benar. Jangan percaya satu pihak. Aku, Andi, sudah lama di bisnis. Selalu menjaga reputasi. Aku jamin dengan reputasiku. Dengarkan Dr. Maya sampai selesai. Siapa yang benar akan jelas. Siapa yang benar akan terbukti. Baik, kita hargai Pak Andi. Untuk jenis leukemia yang berbeda, datanya sangat bervariasi. Kami melakukan eksperimen menyeluruh dan melalui banyak data eksperimen, hal ini sangat meningkatkan kelayakan obat. Data ini sangat kuat. Dibanding PT Surya Medica, jauh lebih detail. Jangan-jangan mereka benar-benar tak menjiplak. Di tahap reseptor, ada 2 rute teknis.
Setelah diuji berulang, kami pilih rute kedua. Karena, jika mengikuti rute awal, akan menyebabkan komplikasi parah, bahkan kematian. Kematian? Bukankah ini ide PT Surya Medica? Kenapa mereka tak bilang ada komplikasi? Pak Aditya, jelaskan. Jelaskan. Beri penjelasan. Ada apa ini? Benar. Belum jelas. Rencana kami lebih sempurna, jadi tak ada efek samping. Dia bilang ada, berarti kemampuannya kurang. Benar. Semua. Mungkin data yang dicuri tak lengkap. Semua. Dan tak bisa menyempurnakannya. Makanya ada komplikasinya. Kerja sama dengan kami, takkan ada masalah ini. Konyo! Rute ini sejak awal memiliki cacat fatal. Tak bisa dihindari. Aku punya data detail untuk membuktikannya. Kalian ingin memasukkan produk setengah jadi ke pasar. Itu main-main dengan nyawa. Siapa tahu data ini cuma kamu reka. Seperti efek samping yang kamu bilang, semuanya omong kosong. Fajar, jangan cari gara-gara di sini. Yang benar tak bisa disangkal. Aku berani di depan semua orang membuktikan pendapatku. Kamu berani? Tentu saja, tapi aku cuma buktikan pada mitra kerja. Orang sepertimu, pencuri pengkhianat tak pantas dengar. Sudahlah, kalau begini kalian takkan ada hasilnya. Konferensi, jangan lanjut dulu. Tunggu sampai kalian berdua selesai berdebat, baru panggil kami. Benar. Hari ini cuma sandiwara. Buang waktu. Ya, buang waktu. Buat kita, buang waktu. Sialan grup Surya Medica. Usaha kita selama ini kalian yang hancurkan. Kalah taruhan. Gimana biaya medis anakku? Benar, gini aja. Ayo pergi. Pak Aditya, mereka mau pergi. Gimana ini? Dasar wanita sialan. Bos, tunggu. Kami Surya Medica selama 3 tahun terus menggeluti proyek leukemia ini. Kalian pasti sudah tahu, kami sudah berinvestasi banyak tenaga dan biaya. Kalau memang bermasalah, mana berani ku bawa ke acara sepenting ini? Saya, Aditya, juga senior di industri ini. Hari ini, dengan tak tahu malu, bersumpah pada kalian. Obat kami pasti layak. Jika ada setengah kata bohong, biar keluarga saya musnah. Aku pernah dengar Surya Medica meneliti leukemia. Tapi grup Wijaya belakangan 1,5 bulan baru ada kabar. Benar, itu saja. Kau bersumpah seteguh ini, aku percaya. Tapi dengan masalah ini, aku harus pulang diskusi dengan investor. Soal ini tak bisa buru-buru. Anda tak buru-buru, tapi aku buru-buru. Sejujurnya, penelitian bertahun-tahun sudah menguras PT Surya Medica. Kami butuh dana segera. Begini, aku beri diskon. Biaya lisensinya, aku cuma ambil 60% dari harga pasar. Lu sempesen. Gimana bos besar? Pesanan mau direbut Surya Medica. Aku sudah tahu asal proyek Surya Medica. Aditya. Proyek kalian dibuat dari naskah yang dicuri dariku kan? Omong kosong. Perusahaan besar Surya Medica perlu mencuri barangmu. Naskah apa? Aku tak pernah lihat. Tak perlu mengelak. Karyawan grup Surya Medica mana yang tak tahu dulu sebelum aku resign, yang ditahan itu tak cuma bonusku, tapi juga naskah parlemenku. Masih ada hal begini? Benar, hal ini tak sulit dicek. Tapi yang penting, konsep di naskah itu semuanya salah. Salah akan menimbulkan berbagai efek samping fatal. Kenapa PT Surya Medica tak sadar? Karena mereka sama sekali tak paham naskahku. Bahkan tak ada verifikasi. Di PPT, semuanya data palsu mereka. Maya Putri, jangan asal bicara. Kurasa kamu cuma tak mau kita sukses. Selain mengkhianati perusahaan, kamu terus melawan kami. Melawan. Lihat kalian saja sudah membuatku muak. Aku cemas obat palsu kalian. Setelah dipasarkan, ribuan pasien akan terluka karena kalian. Sok mulia sekali. Kan cuma demi ambil pesanan dengan menjatuhkan kami. Membuat masalah seheboh itu. Selain data tak terbukti saat ini, apa bukti lain? Tentu saja ada. Tunjukkan saja. Baik, kalian tunjukkan. Kami. Benar. Kalian dari tim 2 kan? Proyek ini sebenarnya dari mana asalnya? Kalian paling tahu. Sekarang, katakan kebenarannya pada semua orang. Maya Putri, inikah buktimu?
Kau pikir karyawan lain akan seperti dirimu? Semudah itu berkhianat? Nasibku, kalian tahu. Aku setia bertahun-tahun, tapi Aditya malah menjadikanku budak. Dengan sifatnya, apa kalian pikir akibat menutupinya? Diam kau! Kenapa? Dengar baik-baik, obat Surya Medika ada risiko keamanan serius. Jika ada korban jiwa, dia pasti menjadikan kalian kambing hitam. Kalau kalian berbalik sekarang, belum terlambat. Kau pikir karyawan lain akan sama seperti kau mengkhianati perusahaan. Kau hianati perusahaan, tapi bisa hidup tenang. Semua berkat dukungan Pak Andi. Berkat grup Wijaya yang mendukungmu. Kau bisa bertahan. Bukan semua orang seberuntung dia. Aku tak ada yang mau kubilang. Kau berani terang-terangan mengancam karyawan? Siapa yang mengancam? Aku cuma beri mereka pelajaran. Orang yang khianat tak akan berakhir baik. Kalian sudah takut padanya? Sekarang kalian takut ancaman Aditya? Tak takut kalau terjadi masalah kalian jadi kambing hitamnya? Takut apa? Paling kalian pindah ke grup Wijaya. Lihat, setelah kami pergi, bukankah kami hidup baik-baik saja? Tangan Aditya tak bisa menjangkau sejauh itu. Benar, kalian dipaksa ikut masalah ini. Asalkan kalian mau, aku buka pintu. Selalu terima, kalian jadi karyawanku. Tak ada yang berani mengancam kalian. Kalian sudah dengar? Membongkar kedok Aditya tak hanya untuk selamatkan pasien, tapi juga selamatkan diri kalian. Soal ini, aku dan Pak Andi adalah pendukung kalian. Beneran. Jangan dengar omong kosong mereka. Mereka cuma bohong. Grup Wijaya mana mungkin butuh sampah sepertimu. Oke, aku ngomong. Berani kau. Ngapain kak berani? Aku sudah lama tahan. Uang 10 rupiah tak dikasih, malah jadi kambing hitam. Mimpi saja. Aku buktikan. Riset PT Surya Medika semuanya palsu dan dicuri. Data di dalamnya semua aku tulis asal-asalan. Benar, PT Surya Medika menjiplak Dr. Maya Putri. Ternyata memang mereka yang proyeknya bermasalah. Hampir saja aku tertipu. Omong kosong. Aditya Pratama, kau mau apa? Buka matamu dan lihat, ini konferensi peluncuran, bukan PT Surya Medikamu. Mau apa kau? Mau berulah? Pak Aditya, beri penjelasan. Benar, beri penjelasan. Semuanya, ini jelas Dr. Maya Putri dan Andi Wijaya yang menyuap karyawanku untuk menggunakannya. Saksi ini tak bisa dipercaya. Benar, Dr. Maya Putri sudah terbiasa melakukan ini. Dia bahkan sudah menghasut satu tim peneliti dari perusahaan kita. Aku yang hasut. Kenapa mereka kesini? Kalian paling tahu. Sistem PT Surya Medika sudah busuk dari akar. Para rekan, para bos juga melihatnya. Percuma saja ngotot. Aku juga punya bukti. Aku juga punya bukti. Ini naskah sisa Ketua Maya. Selama ini kami terus mempelajarinya, jadi selalu disimpan di sini. Ini memang naskahku. Isinya ide awal proyekku dengan konsep lengkap. Tapi tak kusangka, kalian bisa bodoh sampai tertipu oleh ini. Saksi dan bukti sudah lengkap. Aditya Pratama, apalagi yang mau kau katakan? Di bidang ini berani plagiat, malah plagiat karyawan sendiri. Kau tak tahu malu. Tak tahu malu! Tak tahu malu! Mulai hari ini, kerjasama kami dengan kalian seluruhnya dibatalkan. Selain itu, aku juga akan tuntut tanggung jawab pelanggaran kontrakmu. Kontrak kita itu dengan proyek ini tak ada kaitan sama sekali. Kalau batal, kau yang melanggar. Tak sampai besok, skandal negatif Surya Medika akan melanda. Produk tak laku. Masih berani bilang ini bukan tanggung jawabku. Batal! 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 Pak Andi, karena proyek sudah aman, mari kita bahas kerjasama kita. Kalian tak boleh kerjasama. Dasar tua tak tahu malu. Kenapa bisa jadi kerjasama kalian? Pak Andi, mari kerjasama. Soal proyek leukemia, termasuk produksinya, akan kuserahkan sepenuhnya pada Dr. Maya Putri. Akhirnya biaya medis terkumpul. Sayang, kita berdua akhirnya akan melewati cobaan ini. Selamat datang.
Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Bos besar, pertarungan ini luar biasa. Kudengar banyak rekan di Surya Medica sudah resign. Surya Medica bisa begini, semua karena Aditya. Dia memang pantas. Bos besar, Anda terkenal. Semua industri bicara, Anda jenius riset, kami ikut bangga. Bos besar, proyek sangat sukses. 5 miliar dari perjanjian taruhan, apa sudah segera masuk? Pak Andi selalu tegas. Janji untuk kalian takkan diingkari. Saat uangnya masuk, akan kubadikan bonusnya. Pak Andi memanggil Anda. Baik. Pak Andi, mencariku. Ada apa dengan kalian? Obat khusus leukemia, bukannya kalian yang riset. Kok sekarang Surya Medica mendaftarkan patennya? Urusan paten sebesar ini malah direbut. Sekarang saya sangat meragukan kemampuan Grup Jaya. Kontrak batal. Hebat sekali Aditya. Pak Andi, Anda tak menyalahkanku. Tidak. Aditya itu main licik. Mengakali teknologimu untuk daftar paten. Buat apa menyalahkanmu? Tapi Pak Andi, Anda investasi 3 triliun rupiah. Sekarang patennya di tangan orang lain. Maafkan aku. Aku percaya padamu. Kamu pasti punya solusinya. Palingan, sama triliun rupiah ini anggap saja biaya merekrutmu. Lagi pula, kamu tak ternilai. Pak Andi, ini telepon Aditya. Ketua Besar Maya, gimana? Sekarang sudah kelabakan kan? Aditya Pratama, kau merebut patenku. Apa maumu? Maya Putri, jangan asal bicara. Jelas-jelas perusahaan kami lebih cepat meneliti obat khusus leukemia. Kenapa bilang aku merebutnya? Kau bisa menipu orang lain, tapi tak bisa menipuku. Pemahaman kalian soal obat khusus leukemia, semua dari draft buanganku. Dan isi draft buanganku, tak cukup mendukung kalian mendaftar paten. Tak perlu repot. Lagi pula patennya di tanganku, tapi aku bukan orang pelit. Begini saja, untuk proyek ini, aku bisa memberikan lisensi paten, tapi untung dibagi 7-3. Gimana? Aku yang mengembangkan proyeknya, dana dari grup Wijaya. Kau tak melakukan apa-apa, malah mau ambil 30% untung. Lagi pula, dari mana kau dapat paten itu? Kau tahu sendiri, aku. 50% untuk kalian. Aku mau 70%, dan lagi bukan untung bersih, tapi 70% dari total pendapatan. Aditya Pratama, kau tak tahu malu? Syarat preman ini, aku takkan pernah setuju. Kau tak bisa putuskan. Biar Andi yang putuskan. Aku. Aditya Pratama, aku tegaskan. Soal ini, jangan harap. Sepertinya Pak Andi sudah dengar. Jangan buru-buru menolak. Kuberi waktu 7 hari untuk berpikir. 7 hari lagi, jika Pak Andi masih tak mau mengalah, selamat saja. Di bidang ini, Grup Wijaya akan tersingkir. Keterlaluan. Pak Andi, jangan setuju dengan Aditya. Bekerja sama dengan orang licik ini. Walau bisa atasi sekarang, akan ada akibat yang tak terduga. Aku tahu. Tapi sekarang, aku punya cara lain. Ada satu cara lagi. Saat riset obat khusus, ada riset cadangan dengan efek yang sama. Tapi kerjanya berat, jadi aku batalkan. Sekarang, aku bisa lanjutkan riset ini langsung melewati paten grup Surya Medica. Aku percaya kemampuanmu. Tapi, grup Surya Medica cuma kasih 7 hari. Kalau mereka dapat paten dan dapat tim riset yang lebih hebat, jalan ini akan benar-benar tertutup. Apa kamu sempat? Pak Andi, percayalah. Meski tak makan dan tidur, aku pasti bisa dapatkan paten ini. Aku lanjut kerja dulu. Pak Andi, beberapa dewan memaksa bertemu Anda. Pak Andi, soal PT Surya Medica, sebenarnya apa yang terjadi? Sebagai presiden grup, Anda harus beri penjelasan. Tadi pihak sana sudah menghubungiku. Dia malah meminta 70% pendapatan. Bicaralah kalau masih bisa. Usahakan kerugian minimal. Aku direktur eksekutif.
Aku juga pemegang saham terbesar. Apa yang ku mau, tak perlu kalian campuri. Soal ini, aku sudah punya solusinya. Kalau cara ini gagal, baru negosiasikan dengan Aditya. Takkan telat. Kami berhasil mengatasi batas teknis hulu. Sekarang Dewi juga sudah membawa paten baru ke kantor hak paten untuk diajukan. Dokumen kami sudah sangat lengkap. Persetujuannya akan segera keluar. Tadi Dewan Direksi sudah mengundang Aditya. Dia seharusnya segera tiba. Tapi setelah disetujui, kita sama sekali tak perlu tergantung pada pihak lain. Jika Aditya benar kerjasama dengan perusahaan lain, menyempurnakan paten, lalu memasarkan produknya, maka investasi awal kita akan sia-sia. Risiko ini tak bisa kita pertaruhkan. Tak apa, ayo kita temui dia. Membuatku menunggu lama. Pak Andi sungguh arogan. Belum waktunya mulai. Pak Aditya terlalu buru-buru. Aku buru-buru. Pak Andi, ini bukan sikap memohon. Jangan lupa, kalian yang mengundangku. Pak Aditya, karena sudah datang, mari langsung ke inti. Katakan syarat Anda. Sederhana. Proyek harus kita, PT Surya Medica, yang pimpin. Untungnya, aku mau 70%. Mustahil. Perusahaan kami awalnya sudah banyak investasi. Anda langsung minta 70% untung. Saya takkan setuju. Sepertinya Pak Andi belum paham situasi. Sekarang paten di tanganku. Anda setuju syaratku? Atau lihat saja aku kerjasama dengan perusahaan lain, monopoli pasar. Proyek kalian tak akan bernilai. Pak Aditya, kita semua demi bisnis. Bersikaplah baik. 70% keuntungan ini memang agak tinggi. Gimana, bisakah sedikit diturunkan? Sikap Pak Rizal, inilah sikap kerjasama. Soal 30-70 tadi, cuma bercanda. Pembagian bisa dibahas. Tapi, aku tak mau di industri ini. Lihat Dokter Maya lagi. Pecat dan boikot dia. Bukannya sulit bagi kalian, kan? Pak Aditya, maksud Anda, asal kami memecatnya, kita bisa duduk lagi bahas pembagiannya? Tentu. Lagi pula, perusahaan kami cuma berikan paten. Asal setuju syaratku, aku takkan minta berlebihan dan mempersulit kalian. Saya yakin kalian setuju denganku. Dr. Maya, silakan urus surat pemecatanmu. Para direksi sekalian, saya sudah ke kantor hak paten mengajukan paten baru. Jika disetujui, kita bisa menghindari paten PT Surya Medica. Kita tak perlu mengalah padanya. Kau pikir riset paten cuma main-main? Asal sebut saja langsung ada. Aku juga bisa bilang sudah mengajukan. Maya cuma sedang mengulur waktu. Jika kerjasama gagal, mereka bisa terus di grup Wijaya. Jangan-jangan kalian tak paham hal ini. Pak Andy, kau yang bawa orang ini, kau yang harus atasi. Kerjasama dengan PT Surya Medica tak boleh gagal. Pak Andi, jangan karena satu karyawan merugikan grup. Betul, grup milik kita semua. Kau harus pikirkan kepentingan bersama, benar kan? Ya, benar. Pak Andy, Harap percayalah, saya. Pekat dia, pola. Tapi, grup Wijaya takkan memboikotnya. Ini batasnya. Sudah ku bilang, Pak Andi pasti tahu membaca situasi. Baik, soal boikotnya, biar aku yang urus. Karena kita sudah sepakat, semoga kita bekerja sama dengan baik. Tunggu. Bos besar, patennya sudah diterima. Baguslah, Pak Andi, patennya sudah diterima. Kita tak perlu kerjasama dengan PT Surya Medica. Ini cuma Dokter Maya Putri yang main sandiwara saja. Kalian beneran percaya dia bisa dapat paten? Betul, cuma 7 hari bisa dapat paten. Di mimpi saja tak berani. Asli atau palsu? Buka saja dan lihat.
Tunggu. Kalau buka dokumennya dan ternyata patennya palsu, setidaknya relakan 10% untung lagi. Pak Andi, jangan karena selera pribadi, korbankan kepentingan grup. 10% untung ini akan kutanggung dari dividenku. Silakan lihat. Nadia Pramesti. Ternyata benar-benar diterima. Nadia Pramesti. Dengan ini kita tak perlu terkendala paten Surya Medica. Benar. Dengan paten ini, kita bisa langsung mulai produksi. Pak Aditya, sepertinya negosiasi kita tak perlu dilanjutkan. Selain itu, kami menganggap paten PT Surya Medica sangat diragukan. Setelah diselidiki, paten mereka didapatkan dengan menyuap pegawai hingga disetujui. Kau. Ngawur banget. Kalian berdua diduga menyuap pegawai negeri untuk dapat paten ilegal. Sekarang, kalian akan diperiksa sesuai hukum. Maya Putri, kau menang kali ini. Kalian tunggu saja. Dendam lama dan baru akan kubalas. Surat niat negosiasi itu, putusannya sudah keluar. Sekarang, harusnya sudah sampai di PT Surya Medica. Kau lebih baik, siapkan utang 100 juta kepadaku. Gugatan kerja saya pun sudah ada hasilnya. Menurut aturan, kalian harus bayar gaji 13 juta dan ganti rugi. Bawa pergi. Bu, pabrik sudah siap. Produk pertama akan segera diproduksi. Baik, mengerti. Setelah dapat bonus dan Putra Maya mulai dirawat, wajahmu jadi lebih cerah. Oh ya, mungkin karena lega. Tidak banyak beban lagi. Belakangan ini Anda kerja keras, tapi akhirnya ada hasilnya. Usahamu terbayar. Halo? Maya Putri, lama tak jumpa. Fajar, ada apa? Uangnya sudah terkumpul. Masih dikumpulkan, lagi pula jumlahnya besar. Mewakili PT Surya Medica, aku ingin minta maaf. Sebelumnya memang kami terlalu keterlaluan. Aku tak terima. Aku dan Pak Aditya tulus ingin minta maaf. Anakmu sakit memang terkait perusahaan. Pak Aditya sangat menyesal memaksamu ke lab. Aku beli suplemen untuknya, ingin menjenguknya. Tidak usah, perbuatan kalian takkan pernah kumaafkan. Kalian masih ada 10 hari kumpulkan uang. Jika uangnya tak ada, aku langsung ke pengadilan minta eksekusi. Fajar, apa maunya mereka? Mau bikin masalah apa lagi? Aku tak tahu. Tapi bagaimanapun, aku tak mau terlibat dengan sampah seperti mereka. Kak, si Jalang itu tak bahas soal anaknya. Tapi aku tahu di rumah sakit mana anaknya. Ngapain masih bengong? Cepat pergi cari tahu di ruang perawatan mana. Bawa orang, asal tak melukai bocah itu. Buat kacau seheboh mungkin. Benar, mau pakai anaknya buat ancaman? Apa ini terlalu berisiko? Perusahaan sudah bangkrut. Pengadilan dan dinas tenaga kerja tiap hari menuntutku bayar. Tak ambil risiko. Kau kasih 100 miliar, sialan. Bulan Mei bisa selesai separuh. Nanti kamu bantu dia. Halo? Anakmu ketakutan, dia demam. Cepat ke rumah sakit. Ada apa? Aku segera ke sana. Sekarang kondisi sudah mulai normal. Ada apa sebenarnya? Tadi baik-baik saja, kok tiba-tiba ketakutan? Tadi di kamar, tiba-tiba masuk beberapa pria yang tampak galak. Mereka langsung berteriak, untung saja, petugas datang tepat waktu. Anakmu tak terluka apa-apa. Mereka pria dewasa, langsung ke ruang anak. Apa Anda menyinggung orang? Jangan-jangan kamu menyinggung orang. Aku berniat baik mau jenguk anakmu. Kamu malah langsung mematikan teleponku. Tak menghargai niat baik orang. Maya Putri, menurutku kamu agak tak tahu diuntung. Fajar Santos, ternyata kamu pantas kamu berbuat baik tanpa alasan.
ternyata cuma mau cari tahu di mana anakku. Benar, cuma tak kusangka mulutmu sangat rapat. Untung penyakit bocah itu cukup langka. Jadi mudah dicari. Kalau tidak, sungguh sulit dicari. Hadapi aku saja. Berani sentuh anakku lagi, takkan kulepaskan. Awas, aku takkan lepaskanmu. Berani. Berani apa? Ini cuma perusahaan pada karyawan. Oh bukan, pada mantan karyawan. Dalam bentuk kepedulian. Ini Pak Aditya khusus untuk anak yang dipilih sebagai hadiah. Kalau kami sering datang, nanti akan terpakai. Dasar brengsek. Sebenarnya kalian mau apa? Pak Aditya, kami tahu di grup Wijaya kamu punya pengaruh pada wanita itu. Dia minta kamu bilang padanya untuk batalkan tuntutan pada PT Surya Medica dan batalkan ganti rugi 100 juta. Tidak mungkin. Aditya Pratama terlalu mengagumkan aku. Aku tak bisa atur hal sebesar ini. Caranya itu urusanmu, bukan urusanku. Tapi sebelum itu, kamar ini akan jadi seperti kebun binatang. Tiap hari ada pengunjung antre untuk melihat. Jangan pikirkan pindah rumah sakit. Aku sudah suruh orang periksa penyakitnya. Hanya RS ini di seluruh provinsi yang bisa tangani. Baik. Soal Pak Andi, aku akan coba membujuknya. Anda menyinggung siapa? Suster, bolehkah saya pindahkan anak saya ke rumah sakit luar provinsi? Pengobatan baru dimulai. Pindah rumah sakit tiba-tiba akan memperburuk kondisi anak dan memengaruhi pengobatan selanjutnya. Ada apa? Ragu-ragu begini bukan gaya kamu. Begini. Begini ceritanya. Aku butuh bantuanmu. Tunda tuntutan kompensasi dulu. Dulu menuntut mereka karena ingin membela kamu. Kalau sekarang, kamu tak mau tuntut lagi. Bukan. Kamu salah paham. Bukan tak mau tuntut, tapi ditunda dulu. Sekarang proyek di tahap kritis. Anakku juga baru mulai pengobatan baru. Aku mau selesaikan urusanku dulu, lalu pindahkan anakku keluar provinsi. Setelah urusannya beres, aku pasti akan bikin perhitungan. Aku dukung kamu. Kerja bagus kali ini. Pengadilan langsung menutup kasusnya. Di kantor tenaga kerja, Dr. Maya Putri langsung menarik gugatannya. Akhirnya bisa tenang. Selanjutnya apa langkah kita? Aku sudah punya cara buat Dr. Maya Putri dan Andi Wijaya hancur reputasinya. Kau pergi gedung kantor dan rumah mobil gadai, semuanya. Dan pinjam dana pribadi secepat mungkin. Kalau menang ini, aku bisa benar-benar bangkit kembali. Akhirnya produk akan diluncurkan. Permintaan pasar obat ini sangat besar. Peluncuran ini pasti akan heboh. Bonus yang sudah kujanjikan pasti kalian dapat. Dan jika respon pasarnya bagus, aku akan minta Pak Andi bonus tambahan. Waktunya sudah dekat. Ayo masuk. Saya umumkan, konferensi peluncuran obat baru Grup Wijaya sekarang resmi dimulai. Yang kami luncurkan kali ini adalah obat khusus untuk leukemia. Obat ini bukan hanya kabar baik bagi pasien leukemia, tapi juga benar-benar mengakhiri sejarah leukemia sebagai penyakit mematikan. Bisa jamin efek obatnya? Maaf, belum waktunya bertanya. Permisi, uji fase 3 obat baru. Banyak pasien mengalami kejang dan koma. Sebagai manajer, bagaimana tanggapan Anda? Banyak pasien sudah koma dalam mengancam nyawa. Apa ini terkait dengan obat baru Grup Wijaya? Tidak mungkin. Dalam uji klinis kami, tak pernah ada masalah ini. Ada sumber industri bilang, obat Grup Wijaya dari awal ada cacat desain. Uji klinis sebelumnya tak ketahuan karena data uji klinis palsu. Apa ini benar? Rumor nyawur begini bisa kamu bikin. Profesional mana yang bisa bilang begitu? Aku tak bohong. Ini dari PT Surya Medica, kepala teknisnya, Fajar Santoso bilang.
Kalian diam, apa mengakuinya? Berikan penjelasan. Aku jamin dengan integritas, obat ini tak ada masalah sama sekali. Tak ada bukti. Bagaimana kami percaya? Sekarang kalian percaya? Semuanya aku baru mencobanya. Hanya ingin beritahu, sebagai kepala proyek pada produkku sendiri, aku sangat yakin. Soal masalah uji klinis, kami baru tahu. Tapi tenang saja, kami akan tinjau semua tahap. Sampai temukan kebenaran dan beri penjelasan. Obat baru Grup Wijaya ditunda. Silakan pulang. Setelah temukan kebenaran, kami pasti beri penjelasan. Uji klinis, kenapa ada masalah? Aku hanya yakin, bukan masalah obat, tapi alasan sebenarnya harus tunggu hasil tes obat uji tahap 3 dan tinjau semua hasil, baru bisa simpulkan. Setelah kejadian ini, saham grup pasti akan anjlok. Tapi tindakanmu tadi menyelamatkan situasi. Kalau tidak, bisa bangkrut total. Tuntutan Dewan Direksi akan segera datang. Kritik publik dan pemeriksaan dari pengawas juga akan menyusul. Aku akan usahakan menunda rapat Dewan Direksi sampai besok untuk memberimu waktu. Harus dalam waktu sesingkat mungkin temukan kebenarannya. Yah. Di formula yang kurancang, tak seharusnya ada reaksi biru. Bos, ada temuan apa? Ada hasilnya? Obatnya ditambahi sesuatu. Tapi anehnya, zat ini tak beracun. Bahan uji produksinya seingatku disimpan sesuai aturan. Suruh Dewi ambil dan periksa. Baru tahu apa yang ditambahkan. Tak ada waktu, saham perusahaan anjlok, semua pemegang saham menuntut. Suruh Dewi ambil dulu, ikut aku ke Dewan Direksi jelaskan situasi. Yah, ayo. Aditya Pratama. Ini rapat Dewan Direksi Grup Wijaya. Ngapain kesini? Pak Andi, manajemenmu kurang baik. Sekarang aku punya 13% saham Grup Wijaya. Aku pemegang saham Grup Wijaya. Aku kesini masih butuh izin kepala teknis. Kau malah beli saham Grup Wijaya. Dari mana uang sebanyak itu? Pak Andi memang pintar, tapi itu bukan urusanmu. Ku dengar saham anjlok kali ini karena kau salah pilih orang. Aku datang untuk memecatmu. Grup ini disebut Grup Wijaya karena didirikan sendiri oleh Pak Andi. Reputasi dan prestasi Pak Andi jelas terlihat. Kau bukan orang dari grup ini, kau cuma membeli beberapa saham. Apa hakmu ikut campur urusan perusahaan? Bagaimana jika aku yang memecatnya? Kau cuma punya 5% saham. Mau naik posisi dengan menindasku, kau tak pantas. Semalam aku beli saham terus-menerus. Sekarang ku pegang 17% saham. Saham baru anjlok kemarin sore. Kau malah dalam semalam bisa transaksi lebih dari 10%. Pak Andi, keracunan pasien. Aditya dan Rizal membeli saham grup. Ini mungkin sudah mereka rencanakan, sebuah jebakan. Tujuan utama rapat Dewan hari ini adalah menyelesaikan skandal uji klinis dan memulihkan kepercayaan pasar. Kalau tidak, meski direktur diganti, apa masalah yang bisa diselesaikan? Sebagai kepala teknis, aku menyelidikinya semalaman. Selanjutnya, aku akan mengumumkan hasilnya. Masih punya muka lapor di sini. Masalah sebesar ini, kepala teknis tak bisa lepas tangan. Cepat pergi. Ucapan Pak Aditya kurang pantas. Maya Putri itu penanggung jawab. Wajar jika dia menyelidiki masalah mendadak ini. Jika langsung dipecat, siapa yang membereskan kekacauan ini? Maya Putri, lanjutkan. Jelaskan hasil penyelidikanmu. Menurut hasil lab saya, ada yang memasukkan ke obat fase 3 kita, senyawa baru. Apa itu racun? Kalau ada yang meracuni, itu kejahatan berat. Lapor polisi dulu. Senyawa ini sebenarnya tak beracun.
Saya curiga senyawa ini dalam kondisi tertentu akan bereaksi dengan beberapa kandungan obat kita, sehingga membuat pasien keracunan. Konyol! Maksudmu, ada yang tahu kandungan obatnya, lalu sengaja menambahkan kandungan tertentu? Benar-benar konyol. Obat grup Wijaya dikembangkan secara rahasia, terutama soal kandungannya. Hanya tim kalian yang tahu. Jangan-jangan ini rekayasa tim kalian sendiri. Ini sama sekali tidak konyol. Selain saya dan tim, ada yang tahu kandungan spesifiknya. Setelah aku masuk grup Wijaya, aku ubah ide riset. Tapi ide sebelumnya ada sebagian yang disimpan. Dan naskah teknisnya dicuri oleh grup Surya Medica. Aku tidak salah kan? Aditya Pratama. Omong kosong. Kalaupun aku ingat naskahnya, apa buktimu? Menuduhku meracuni. Atau pabrik grup Wijaya bisa masuk siapa saja. Oh, aku paham. Kalian berdua, satu ada masalah teknis, tak mau ngaku, tak berani tanggung jawab. Satu takut dilengsarkan dan kehilangan kuasa. Jadi mau memfitnahku ya? Aluk dan Pak Rizal miliki 30% saham. Kami pemegang saham terbesar. Kami resmi melengsarkanmu. Walau kalian berdua punya 30% saham, melengsarkan pendiri butuh persetujuan lebih dari setengah dewan. Aku tak percaya kalah dari kalian berdua. Bagaimana hasilnya? Sudah dipastikan ini rencana Aditya. Cuma butuh bukti. Aku cek CCTV dulu. Hard disk CCTV sudah diambil. Bahan mentahnya masih ada. Di benda yang mereka letakkan, pasti ada sisa. Jaga baik-baik, jangan disentuh orang. Sepertinya ada mobil datang. Fajar datang ke sini. Coba tahan dia. Aku segera ke sana. Pak Andi, Dewi sudah menemukan Fajar. Tahanlah, aku bantu Dewi. Nanti kita tangkap basah. Kebenaran akan terungkap. Masih harap dia bisa buat sesuatu? Percuma. Mundur saja, redakan isu. Masih bisa nikmati saham. Kalau makin besar, tak ada yang untung. Keamanan? Kumpulkan semua orang yang bisa cepat ke gudang. Ada orang tadi kenal mau mencuri bahan. Katakan di mana bahan itu. Cih, aku takkan kasih tahu. Dewi, Kak, apa kau yang merusak uji klinis? Aku yang lakukan. Lalu kenapa? Kakak iparku bilang, lewat situasi ini kita akan benar-benar sukses. Kak, pergi dulu. Biar aku tahan dia. Panggil orang. Serahkan bahan itu. Kalau tidak, kita berdua hancur hari ini. Bahan baku bisa kuberikan, tapi lepaskan kami dulu. Tinggalkan bahan bakunya. Kalian bisa pergi. Baik. Datang ambil sendiri. Cepat kasih. Fajar, kau tak bisa pergi hari ini. Kau dan bahan baku itu bukti. Belum terlambat untuk berhenti. Maya. Saya dan Pak Aditya mengusulkan untuk segera mencabut jabatan Ketua Pak Andi untuk redam isu. Siapa setuju, siapa menolak. Kalian tak tahu diuntung. Saya dukung Pak Andi. Saya menolak usulan kalian. Kau cuma punya 3% saham. Menolak atau tidak, tak penting. Sekarang suara imbang. Pak Surya, tinggal suara Anda. Maaf Pak Andi. Sejak Anda rekrut Maya ke grup, muncul banyak masalah tak perlu. Menurutku, Anda tak mampu lagi memimpin grup ini. Dulu aku membimbing kalian, bersama melewati rintangan. Tapi tak kusangka, akan berujung begini. Pak Surya, cepatlah berikan suaramu, biar Pak Andi cepat istirahat. Semuanya. Ini adik ipar Aditya. Dia menyusup ke gudang bahan, ingin hancurkan bukti peracunan. Ditangkap basah, meracuni itu kejahatan berat, apalagi meracuni obat. Dampaknya sangat buruk. Demi ringankan hukuman,
Fajar sudah mengaku yang menyuruhnya adalah Aditya. Dan Rizal adalah orang dalam mereka di grup. Lewat kesempatan ini, aku juga melihat sifat beberapa orang. Atas nama Dewan Direksi, aku tarik saham kalian. Terima uang dan pergi. Aku takkan menuntut. Jika tidak, pikirkan akibatnya. Terakhir, aku rekomendasikan direktur baru ke Dewan Direksi. Dr. Maya Putri, diangkat jadi mitra grup. Masuk Dewan Direksi dengan 10% saham.